Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini narasumber saya yang pertama yaitu dengan nama William John Murai, selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan jabatan Patwal, Patroli, dan Pengawalan Wakil Bupati Sintang. Baiklah, langsung saja dengan pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari partai politik dan berapa jumlah partai politik di Indonesia? Kepada narasumber dipersilakan. Baiklah, saya jawab. Jadi partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi jumlah partai politik yang ada di Indonesia ada berjumlah 14 partai politik di pemilu 2019. Baiklah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua yaitu apa peran partai politik dalam pemilu? Untuk kepada narasumber dipersilahkan. Baiklah, jadi peran partai politik dalam pemilu adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Selanjutnya narasumber saya yang kedua itu atas nama Paskalis Aprianus Isa sebagai mahasiswa MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan prodi fisika. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat menurut narasumber mengapa kegiatan politik di Indonesia berbeda dengan negara lain? Pada narasumber saya persilahkan. Menurut saya karena Indonesia menganut atau mempercayai sistem demokrasi ekonomi, di mana sistem ini merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, apa saja tujuan munculnya partai politik di Indonesia? Bagaimana tanggapan menurut narasumber? Saya persilahkan. Menurut saya, yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya narasumber saya yang kedua yaitu atas nama Marto, mahasiswa dari Universitas Kampus Sintang dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan menurut saudara? Apa yang mendorong partisipasi politik di masa pandemi? Kepada narasumber saya persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara tentang masalah politik di masa pandemi, karena mengingat situasi dan keadaan yang sedemikian rupa sehingga oknum-oknum yang menjadi figur pemimpin di negara kita khususnya Indonesia itu memiliki kesempatan yang luas. Dalam arti apa? Karena masyarakat sekarang ini sangat memerlukan bantuan dari figur pemimpin yang mereka anggap bisa membawa perubahan ke masa yang lebih baik sehingga nantinya akan membantu dalam bidang kesehatan terutamanya karena mengingat pandemi yang sedang terjadi saat ini. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan pertama dari saya. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua yaitu mengapa tingkat partisipasi politik sebagian masyarakat sangat rendah? Bagaimana menurut tanggapan narasumber? Oke, baik. Menurut pandangan saya mengenai partisipasi politik di masyarakat saat ini itu sangat rendah karena yang pertama berbicara tentang figur pemimpin yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, mungkin figur pemimpin itu menjabat dalam sebuah institut atau demokrasi tersebut dan masyarakat merasa cara memimpin yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya mereka merasa bahwa semuanya itu tidak membawa dampak perubahan sehingga mereka merasa untuk partisipasi dalam politik itu mereka anggap biasa-biasa saja.
Selanjutnya narasumber saya yang keempat yaitu atas nama Henry Regi sebagai mahasiswa STKP Persada Katulistiwa Cinta dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa saja contoh partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kepada narasumber saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara ya, yang saudara tanyakan di sana contoh partisipasi politik. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah apa itu partisipasi politik. Nah, saya jelaskan, partisipasi politik ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab berbangsa dan negara. Jadi misalnya saudara sebagai kepala desa misalnya, jadi di sana saudara berhak membuat aturan, saudara berhak menjalankan program kerja, dan di sana juga saudara dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang saudara lakukan atau apa yang saudara pokoknya yang saudara lakukan. Kemudian dikutip dalam wewenang lembaga negara Undang-Undang 1945 modul pembelajaran PPKN tahun 2020, partisipasi politik dijelaskan bahwa partisipasi politik adalah yang diikuti secara langsung. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi dikutip dalam wewenang nomor Undang-Undang tahun 1945 dalam modul pembelajaran PPKN tahun 2000 modul PPKN SMA tahun 2020 dijelaskan bahwa partisipasi politik ini diikuti secara langsung, gunanya untuk memberikan aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, contoh partisipasi politik yang langsung ini adalah yang pertama pemilu misalnya. Seperti yang kita ketahui, pemilu ini kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Contohnya kita pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya, atau pemilihan ketua RT, RW, dusun, desa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini mengeluarkan pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ini menaati peraturan yang khususnya di tempat tertentu, misalnya peraturan di desa atau di dusun tertentu misalnya. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggapan menurut narasumber sejarah singkat dari partai politik? Kepada narasumber dipersilakan. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sejarah partai politik. Jadi partai politik yang pertama dibentuk di Indonesia ini adalah The Indes Party pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Dewes Dekker, yang kedua ada Ki Hajar Dewantara, yang ketiga adalah Dicipto Mangkukusumo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, gitu, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, kemudian ada PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.
Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemilihan umum yang golput dalam partai politik? Pada narasumber saya persilakan. Baik, untuk tanggapan saya sebagai pemilihan umum yang golput, jadi menurut saya itu adalah hal sewajarnya yang dialami masyarakat, karena sebagai masyarakat umum adalah hal yang itu adalah cara mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap janji-janji yang diingkari oleh misalnya salah satu calon yang terpilih. Jadi itu adalah hak yang tidak terpakai lah istilahnya untuk yang golput. Jadi ini adalah tugas yang seharusnya ditingkatkan lagi oleh petugas KPU untuk menyerap semua anggota pemilihan umum. Jadi harus ekstra penuh untuk petugas KPU untuk menyerap semuanya, supaya bagaimana cara meningkatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang golput di dalam pemilu ini. Jadi itulah fungsinya KPU, tim relawan KPU harus terserap semua ke berbagai daerah guna menyampaikan tujuan untuk pemilihan umum ini supaya tidak terjadi hal-hal yang golput. Itulah gunanya bentuk-bentuk sosialisasi di dalam masyarakat atau ke daerah-daerah untuk pemilihan, misalnya di dalam lingkup Kabupaten Sintang, bagaimana cara menyerap semua yang terjangkau untuk pemilihan di Kabupaten Sintang ini. Itu adalah salah satunya. Jadi hal yang perlu ditingkatkan adalah petugas KPU itu harus ekstra penuh lah untuk menyerap semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang golput. Itu adalah salah satunya. Jadi yang memang harus berperan penuh di sini adalah petugas KPU dan relawan KPU. Itu kalau menurut saya. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana tanggapan menurut Anda tentang kampanye pada suatu daerah tersebut pada calon pemilu yang melanggar janjinya atau tidak menepati janji tersebut dengan segala bentuk pembangunan pada daerah tersebut? Bagaimana tanggapan menurut narasumber? Kalau menurut saya, ini adalah negara demokrasi. Berarti kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita ya. Jadi ketika ada satu calon yang menyampaikan janjinya misalnya dalam pembangunan, berarti kita berhak untuk menuntut janji tersebut dengan misalnya salah satunya ini kan seperti contoh yang sudah kita lihat, yang sudah lah, misalnya menjalankan atau melaksanakan aksi damai. Itu adalah salah satu kita menuntut hak atau janji-janji yang sudah disampaikan oleh salah satu calon. Dan bila perlu, kalau hal itu dibolehkan, kita membuat perjanjian di atas materai supaya tuntutan atau janjinya sudah jelas. Jadi kita untuk menuntut hak tersebut sudah jelas, kita sudah ada pegangan di dalam atas materai. Jadi kalau tidak ditepati, kalau hal yang sudah ditandatangan di atas materai itu adalah konsep terhitung melanggar hukum istilahnya. Kalau sudah ada perjanjian di atas materai, berarti kita memang ada hak untuk menuntut janji tersebut guna supaya calon yang sudah terpilih ini bisa melaksanakan atau memenuhi janjinya tersebut. Itu adalah salah satunya. Pertama tadi melaksanakan aksi damai. Di sini kan banyak gabungan mahasiswa, masyarakat, dan gabungan komunitas-komunitas lain yang bisa membantu kita menyampaikan atau menyuarakan hak yang ingin kita tuntut. Itu adalah salah satunya melaksanakan aksi damai. Dan kalau yang kedua, kalau memang diperbolehkan untuk tanda tangan di atas materai, itu adalah bisa kita gunakan juga untuk